Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamreng, ketemu lagi pemirsa Global TV Aktual. Sekarang Gamreng lagi berada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ciamis. Bagaimana tata letak dan juga isi lingkungan, juga tujuan, manfaat dari ruangan-ruangan yang berada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ciamis. Ayo ikutin Gamreng, dan sekarang Gamreng akan masuk dulu ke ruangannya Ibu Kadis. Ayo. Dan sekarang Gamreng sudah berada di dalam ruangannya Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis. Ayo guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Lagi sibuk Bu? Enggak. Boleh Gamreng tanya ya? Oh sengaja. Oke. Buka aja ya, biar kelihatan auranya gitu. biar kelihatan auranya. Selamat sore Bu. Gimana kabar, sehat Bu? Alhamdulillah ya. Di saat-saat pandemi seperti ini juga kita harus tetap menjaga kesehatan ya Bu ya. Ini jaraknya ada 1,5 meter ya? Ada kayaknya. Kurang harus belas. Beneran? Oh ya udah, kan nggak usah seperti ini Bu. Oh jadi tetap protokol kesehatan juga harus dijaga ya. Jaraknya harus jauh. Oke. Kalau pakai masker, tapi kalau mau pakai masker nanti nggak ada. Kurang khawatir suaranya ya. Gimana Bu aktivitas selama pandemi Ibu sendiri sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis saat pandemi corona seperti ini, apakah memang ada perbedaan dari sebelum corona dan sekarang saat marak-maraknya corona, apakah ada perbedaan Bu dengan aktivitas Ibu sendiri? Pastilah beda. Karena pelayanan di perpustakaan ini selama pandemi kita tutup ya. Kita tutup disesuaikan dengan edaran atau anjuran dari pusat. Kemudian kita juga harus mengikuti anak-anak didik ya, SMA, SD sampai ke PAUD juga libur, kita juga tutup. Jangannya kalau kita buka nanti mereka libur malah pada kesini. Nah itu. Tapi setelah sekarang new normal, ya, kita buka pelayanan tapi hanya meminjam, mengembalikan buku, tidak baca di tempat. Tidak baca di tempat. Itu biasanya Bu, kalau memang sekiranya saat pandemi corona seperti ini Bu ya, itu dari mulai jumlah yang biasanya membaca sama sebelum corona itu pasti ada perbedaan ya? Pasti. Apakah tidak ada program lain Bu di saat memang pemerintah sedang menganjurkan kita warganya untuk di rumah saja, mengkhawatirkan untuk menghambat penyebaran virus corona semakin meluas lagi? Apakah memang perpustakaan sendiri punya program Bu untuk membaca di rumah ataupun apa? Oh iya. Zaman sekarang kan udah zaman now ya. Sekarang udah canggih lah. Udah IT. Jadi ada perpustakaan. Ada. Tapi ini programnya sebetulnya program dari provinsi. Namanya Candil. Ya. Candil. Nah, teman-teman yang gemar membaca bisa membuka website Candil. Dan walaupun ada pandemi, ada corona ini, kegemaran membaca tetap bisa tersalurkan melalui Candil ini. Apakah memang Candil itu berbentuk aplikasi atau memang kita hanya cari di Google saja Bu? Aplikasi. Jadi semua orang juga pasti bisa mengakses Candil tersebut. Itu ada batas kesehatan segala macamnya Bu untuk Candil sendiri seperti apa? Enggak. Keistimewaan dari Candil itu apa Bu? Dibanding warga harus datang ke sini. Oh ya, sebetulnya kalau sangat istimewa ya. Di antaranya bisa baca sambil di rumah, pakai Android kan. Terus tidak harus pergi ke sini gitu. Tapi kadang-kadang kan teman-teman yang belum membaca itu penasaran, pengen buka langsung. Jadi ada Candil itu sih sebetulnya fasilitas untuk teman-teman untuk tidak harus jauh-jauh pergi sebetulnya ya, memudahkan pelayanan yang sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi.
jumlah buku sendiri Bu, itu biasanya setiap bulan apakah memang ada penambahan buku atau memang sekiranya ada bagian dari perpustakaan daerah juga yang memang harus memikirkan buku apa nih yang belum ada, buku apa yang memang tidak ada, itu seperti apa Bu? Kalau untuk buku nggak per bulan ya, biasanya per tahun. Per tahun. Per tahun kita dapat buku, bisa dari APBD, bisa dari APBD provinsi. Iya. Kalau dari pusat, selama saya di sini belum ya. Mudah-mudahan ke depan dari Perpusnas kita dapat bantuan pengadaan buku. Jadi selama ini yang banyak memberikan ya dari provinsi. Dari provinsi. Ya, itu alhamdulillah banyak lagi. Tapi walaupun banyak tetap kurang aja. Karena masyarakat juga ingin selalu update kan, bukunya ingin selalu baru. Tapi alhamdulillah buku-buku di luar dari bantuan dari pemerintah juga banyak masyarakat yang hibah buku. Jadi masyarakat yang punya perpustakaan di rumahnya atau punya koleksi buku sudah dibaca semua, mereka hibah ke kami. Oh gitu. Daripada nggak dipakai. Iya betul. Jadi ada pertambahannya dari sana. Kalau dari APBD ya dari anggaran itu biasanya setahun sekali. Oh gitu. Itu memang harus buku yang memang disedia yang gini. Masyarakat di saat menghibahkan ya, di saat masyarakat memberikan bukunya kepada perpustakaan daerah, ataukah memang ada persyaratan, ataukah memang ada judul buku, ataukah memang bukunya bebas apa aja boleh di sini ya? Gimana Bu? Sebetulnya kalau yang mau menghibah itu bebas. Tapi kita nanti yang seleksi apakah buku ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau enggak. Kalau enggak ya kita pending, kita simpan amalkan. Oh gitu. Jadi masyarakat mau ngasih buku apapun silakan. Kita nanti yang akan memilah-milih ya. Jadi aman, insya Allah masyarakat tidak akan mendapat buku yang tidak pantas dibaca. Oke, Bu. Gambarnya penasaran Bu sama memang ruangan-ruangan yang berada di perpustakaan daerah. Boleh Bu, gambarnya sama Ibu keliling sambil Ibu menceritakan ini tujuannya apa? Boleh? Nah, di sini gambarnya ada melihat toilet pegawai Bu. Apakah toilet ini khusus untuk pegawai atau memang umum juga bisa masuk ke toilet sini? Ini khusus untuk pegawai. Kalau untuk umum ada lagi di sana. Oh gitu. Jadi kalau kita sebagai bukan pegawai ya mungkin nggak bakal masuk sini ya? Tapi nggak bisa juga sih. Cuma boleh saja. Boleh saja. Cuma biasanya kalau tamu ya kita di sana ke sana. Kalau yang pengunjung ada lagi disediakan. Oh ada lagi. Bedanya toilet pegawai sama pengunjung apa Bu? Sebetulnya bedanya sih karena pengurusannya ya, pemeliharaannya ya. Biasanya kan kalau umum kadang-kadang kita juga menjaga ada tamu. Karena kalau ada tamu saya ya, tamu perpustakaan, nah itu kan kalau di sini jadi tempat umum nanti ngantri. Oh iya. Tapi kalau kosong pegawai emang enak sini, tamu-tamu yang memang buat ibu juga. Oke. Kalau untuk saya ada lagi. Ada lagi ya. Oke. Terima kasih. Ini ini ruang baca koleksi dewasa dan remaja. Maksudnya koleksi dan remaja itu apa? Ini maksudnya untuk konsumsi anak remaja. Dari mulai bacaannya juga untuk anak-anak remaja. Atau memang bisa makan juga? Enggak, ini untuk 01 tuh filsafat dan psikologi. Jadi teman-teman pengunjung nanti bisa mau cari apa nih, tinggal lihat aja di sini kode-kodenya. Berarti untuk kategori yang bukan remaja nggak bisa ke sini. Kalau dia butuh sih ya, tapi udah buat apa gitu ya? Kalau anak-anak nggak akan butuh buku. Ya buat apa gitu kan? Oh gitu. Ini untuk agama. Untuk agama 200, agama 200 apa? Kode juga? Kode. Oh kode. Banyak tuh ya agama. Jadi teman-teman tinggal, mau pingin buku agama ya tinggal. Tapi kategori remaja sendiri itu Bu, untuk usia berapa sih Bu? Remaja tuh sebetulnya SMP ya? Oh SMP udah masuk remaja? SMP udah remaja. Oh jadi si SMP pun juga pasti butuh yang namanya buku-buku yang di sini ya? Mereka milih kan, kalau pengen kadang-kadang dari sama gurunya dikasih tugas, ya pada kesini kalau SMP. Kalau tingkat SD dulu di bawah. Di bawah. Tapi untuk masalah baca di sini ya Bu ya? Untuk masalah baca di sini, apakah si pembaca bisa membaca sambil makan? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Kami makan nggak boleh. Minum nggak boleh. Oh ini juga nggak boleh. Kalau dia lapar dia haus? Ada kantin di belakang. Oh tinggal keluar dulu sebentar. Oke. Karena untuk menjaga kebersihan juga, kebersihan, takutnya juga bukunya kerusakan apa ya? makanan atau minuman ya.
ini sengaja nih karena ini pandemi, jadi nggak boleh ada orang, kursinya dari kelas. Jadi ada jarak Ya, di sini juga ruang remaja ada lagi. Ada satu ruang. Oh, ada lagi. Jadi 2 ruang remaja, Bang. Iya, ada 2. Oke. Karena remaja lebih banyak di sini ya. Nih. Ruang baca koleksi dewasa dan remaja. Sama kayak tadi. Ini isinya sama juga. Cuma klasifikasinya beda. Enggak, Nomornya kan tadi lah 100, ini kan 800. Enggak, maksud gambarnya gini. Isi dari si buku ini apakah yang di sini belum tentu ada yang di sana, yang di sana pasti beda. Isi di sini beda dengan di sini. Oh, kalau di sana nggak ada berarti di sini. Oh gitu. Iya, di gambar karena itu di situ nggak ada kesusastraan. Oh Adanya gitu. di sini. Yang penting ruangannya memang 2. Ruangnya Tapi punya 2 isinya karena banyak bukunya ya, jadi membutuhkan 2 ruangan. Oh gitu ya. Oh. Ini Nah, ruangan dewasa. itu alat opak nih. Oh, itu anak Bu. Cuma sekarang nggak bisa dijalani ya, Kenapa? karena nggak ada kamu juga. Oh, opak online public akses katalog. Yes, jadi masyarakat yang mau baca bisa cari di sini bukunya. Ada apalagi di Oh Telegram. gitu, Iya. ya Allah. Jadi di sini nanti dibuka buku apa aja, tinggal pilih pengen keagamaan. Dibuka buku apa aja maksudnya Bu? Ada kayak menu-menu karaoke maksudnya. Iya, kayak menu karaoke. Iya. Jadi di sini judul buku ada. Maksudnya gini, kesastraan kita tulis Iya, kesastraan. betul. Enter Pengen ada judul enggak? apa? Oh. Nah, nanti kalau misalnya nanti ada judulnya kan daftarnya. Terus dilihat nanti kelihatan ada misalnya oh lagi dipakai, lagi dipinjam, ada tanda. Oh, ada tandanya. Berarti di sini si pembaca juga ataupun jadi tamu juga memudahkan mencari. nggak usah bilang sama karyawan di sini dong. Tapi Iya. kalau nggak ngerti kita pandu. Oh, dipanggil sama. Ada petugas. Oh, ada petugas adminnya ya. Yes. Oke. Bang Jamreng ya? Bang A atau apa nih? Gambreng. Gambreng. Ini ruang audio visual. Ini kebanggaan kita nih. Oh, kebanggaan ini kita. Di launchingnya oleh Pak Bupati, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya. Ini asetnya Ciamis. Oke, kita buka ya. Silakan dilihat. Ibu nggak perih matanya kalau masuk sini. Perih ya udah Bu. Nah, kan Oh, jadi kita kalau sini harus pakai ini ya Bu iya. ya. Harus pakai ini 3 ya Bu ya. dimensi kan? Gambreng Kita pakai ya. bisa lihat kita nanti bisa lihat apa? Kita lihat Film. Film. Tapi kami baru punya film anak aja yang 3 dimensinya. Kayak gini ya Bu pakainya. Iya. Jadi nanti kalau tujuan kita masuk ke sini dengan pakai kacamata ini, si film tersebut seperti gerak atau Iya, gimana? keluar. 3 dimensi. 3 dimensi. Oh gitu. Anak-anak seneng banget. Film yang ditampilkan apa sih Bu? Kebanyakan sih ini masih kartun ya. Oh, kartun aja. Apa film ini? Apa dinosaurus? Oh, Jurassic Park. Iya. Tapi kalau untuk usia gambreng boleh masuk sini? Boleh. Siapapun boleh. Boleh siapapun. Oh gitu. Nanti sekarang alhamdulillah kita kerjasama nanti ya sama dinas kebudayaan di Pora ya. Nanti anak-anak teman-teman anak SMA ya usia SMP sama gurunya juga bisa dibawa ke sini, nanti ditayangkan film-film sejarah misalnya ya atau dan lainnya gitu. Untuk masalah jam ataupun buka tutupnya Bu, itu ada jadwalnya sendiri? Oke, kita ngobrol di sini aja Oke, ya. perih ya Bu ya matanya Bu ya. Sama gambar. Untuk jam ataupun tutupnya Bu, apakah sama Bu? Untuk jamnya ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Oh, jadwalnya. Jadi nggak semua orang masuk harus langsung masuk enggak ya? Tetap di booking dulu ya. Nah, di sini kami melihat Bupati Ciamis dari periode 1966 sampai ke 2019 Bapak Herdiat ya. Ini semuanya memang dibikin seperti ini Bu ya. Kenapa tidak berikut dengan wakil-wakilnya Bu? Nanti mungkin ya ke depan ya. Ke depannya. Sekarang belum, karena dulu kan belum ada wakil ya dulu mas. Oh, belum ada wakil? Iya, mulai ada wakil. Zaman Bapak Iing? Enggak, sama aja Pak. Kolonel? Pak Omar. Pak Haji Omar. Oh, jadi dari mulai Pak Abbas belum ada wakil? Belum ada wakil. Saya juga belum di sini kan belum kerja. Jadi yang mudah-mudahan ke depan bisa sama wakilnya. Ya, supaya sesuaikan dengan iya. anggaran Pak. Oh iya. Kalau anggarannya banyak, bahkan jangan wakilnya aja sekdanya juga. Ada ya, jadi kita datang sini sambil mengenal bapak-bapak hebat ya. Ini bupatinya ini, wakilnya ini, sekdanya ini. Sekarang bupatinya aja dulu. Nanti kalau ada anggaran lagi baru. Nah, di sebelah sini juga Bu, Gambreng ngelihat ada sedikit tanah ataupun taman yang memang masih belum berbentuk
taman-taman yang mungkin ada di sini Bu? Insya Allah rencananya ini ingin membuat taman edukasi ya untuk masyarakat. Jadi nanti di taman ini akan dilihat oleh para pengunjung itu miniatur Kabupaten Ciamis. Nanti di situ ada situ lengkong, ada karang kamulyan, ada pokoknya tempat-tempat destinasi yang ada di sini. Mudah-mudahan ya, walaupun anggarannya cukup lumayan banyak, tapi kami sudah berusaha mengajukan ke provinsi ya untuk itu. Lumayan banyak anggarannya, mudah-mudahan terrealisasi. Insya Allah kalau sudah terrealisasi, perpustakaan ini hampir lengkap dengan taman edukasi ini. Jadi bukan hanya mereka mengenal buku bacaan saja, tapi juga mereka mengenal dengan budaya mereka sendiri ya Bu ya. Terus kemudian mereka datang ke sini udah serasa udah mengelilingi Kabupaten Ciamis. Karena di sini nanti ada di antaranya situ lengkong kan yang terkenal ya Ciamis. Kemudian ada karang kamulyan juga. Nanti anak-anak kecil lah terutama ya, kalau yang enggak berkunjung ke tempatnya ya bisa lihat di sini miniaturnya. Itu cita-cita. Di sini ruangan udah lagi Bu ya? Ruangan ada ruangan kerja ya, ada P3. Kalau untuk pelayanannya udah ada lagi ya? Ada di bawah. Gitu. Itu yang melayani pelayanan di sini. Oh ibu ini. Yang menggait pengunjung. Ya, ibu. Berarti kalau gambreng datang, ibu yang mainin gambreng ya? Ini teman-teman yang pengunjung itu biasanya pasti berfoto di sini. Oh pasti berfoto Ini di sini. ikonnya perpustakaan Ciamis ciri khas. Pasti kelihatan dari jauh bentuknya ini pasti perpustakaan. Berarti ikonnya udah jelas ya. Jelas. Ini pasti merejeng di sini nih. Nah ini ruangan internet dan multimedia. Di atas juga ada. Oh itu pengunjung tadi ya? Pengunjung benar-benar difasilitasi. Oke, ini kita masuk ya. Oh ya, dorong. Sandal, sepatu mohon dilepas. Dilepas dong. Tinggal dilepas ya. Lepas dong. Nah, ini ruangan internet dan multimedia. Berarti kalau kita sudah mengenal multimedia, berarti dengan ini ibu yang bertanggung jawab di ruangan ini. Ini pustakawan di Kabupaten Ciamis. Pustakawan di Kabupaten Ciamis yang cuma ada 2. Ini sama ini. Ini isinya apa sih Bu? Isi dari ruangan internet dan multimedia itu apakah memang hanya sekedar wifi saja? Kan kalau wifi doang mah di sana juga pasti ada wifi kan? Nah apa Bu? Orang masuk sini itu tujuannya apa? Mencari informasi dari internet. Jadi kalau ada anak-anak yang kita arahkan juga dibimbing untuk menggunakan internet. Oh biasanya yang mereka cari apa sih Bu di internet? Kalau mereka mengerjakan tugas nyari tentang sains atau apa. Oh gitu. Berikut dengan komputer dan juga fasilitas komputer. Oh ada. Dengan lengkap dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Kalau kata multimedia Bu, biasa kan multimedia itu untuk hal-hal yang pembuatan film lah, pembuatan karya lah, itu juga sama seperti itu. Kalau di sini baru penggunaan internet saja. Oh penggunaan internet saja. Untuk multimedianya belum ada ya? Belum ada. Jadi untuk multimedia yang sebenarnya nggak ada ya, belum ada ya. Jadi internet aja. Tapi kalau dia punya handphone juga nggak apa-apa pakai wifi-nya saja. Kadang bawa laptop sendiri. Gitu. Laptop sendiri. Free wifi. Oh jadi cek paribasana mah ieu mah ruangan anak mun kalau baca bukunya lewat internet gitunya. Itu kan nggak ada buku. Jadi di corner. Ini juga ada. Oh iya. Jadi yang dari SLB itu biasanya yang tunanetra ya. Ya, suka ada kunjungan di sini. Oh ada. Ini ada. Ini Buku khusus braille. Ini khusus braille. Oh braille itu kayak membaca Ya. atau tapi Bu maaf Bu, maaf banget ini kan ngomong masa internet. Internet kan marak banget sama hal-hal yang memang berbau-bau negatif ya. Itu apakah memang akses ke arah sana dikunci untuk internet di sini sendiri? Oh, internet sendiri. Makanya kita selalu mengawasi. Oh dipandu sama ibu sendiri. Oh iya. Kalau di sini nggak ada petugas, kita juga nggak bisa. Nggak bisa melayani oh gitu. Apalagi anak-anak ya. Nah itu ya. Tetap ibu harus memandu mereka yang datang ke sini. Tapi situs-situs yang itu sih udah ini sama dibatasi. Oh dibatasi. Tetap dibatasi untuk anak-anak situs-situs. Kayak belum dewasa ya segala macamnya. Ini buku-buku braille nih
kita dapatnya dari provinsi ya. Iya, dari Untuk yayasan. SLB sendiri kalau memang datang ke sini mereka juga pasti ada temennya atau Oh ada. mereka seperti apa sih Bu? Biasanya kan rombongan ya, dari sekolah jadi Sekolah dididik sini. sama gurunya. Ya. Biasanya mereka itu tujuannya apa sih Bu? Ya menambah wawasan juga, banyak buku-buku. Ini kan banyak Isinya nih ada buku-buku, tentang cerita. motivasi, banyak kesehatan. Luar biasa banget. Ada pertanian Ini juga. braille tuh. Oh iya Sejarah. benar. Iya, ini braille loh Oh semua. iya Ibu. Iya. Buku cerita kan itu. Mereka bisa baca ya. Jadi, Iya dari kayak gini. Jadi alhamdulillah nih suka Buku di pertanian juga ada. pertanian semua juga. Kesehatan, olahraga ada. Jadi benar-benar fasilitas untuk difabel Oh, mereka baca hanya dengan Iya. belajar kan. Nah ini kan Al-Quran juga ada. Al-Quran braille ada. Sampai 30. Mana nih? Al-Quran braille. Oh, Braille juga ada. Oh iya, Al-Quran Braille ya. Tetap kayak tadi juga isinya Iya. nonjol-nonjol gitu. Iya. Ya Oh, iya, iya. braille kan Ada. nonjol boleh. Dilihat. Boleh ya. Boleh. Nonjol kan? Nah ini Al-Quran Braille. Oh iya nonjol-nonjol ya. Subhanallah ya. Oh perjus ya Bu ya. Sampai 30. Iya. Judulnya udah lengkap. Tapi kalau untuk hal di sini mah nggak bisa dibawa pulang ya Bu ya. Ini nggak boleh. Oh nggak boleh kan? Iya. Sama dengan yang itu nanti Ruang ruang. dewasa tadi. Wah, terima kasih ya. Terima kasih Bu ya. Makasih Bu. Nanti kami ketemu lagi sama Ibu ya. Ruang baca. Ruang baca koleksi anak. Ini anak-anak ya Bu ya. TK Anak-anak. PAUD ya. Nah, ibu-ibunya di sana duduk. Ada ngajar. Oh ibunya di sana duduk. Ya, kita nyalain dulu biar kelihatan. Sama anak-anak juga nggak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa minuman. Nggak boleh. Nanti makannya suka. Kalau disuapin sama ibunya boleh. Nggak boleh. Oh tetap nggak boleh. Ini di sana boleh. Oh di luar. Ini ruang anak. Nah, ibu-ibunya di sini nih biasanya nunggu sambil baca mangle. Oh iya. Kadang di luar ibu-ibunya, anak-anak di sini sama. Tapi anaknya berarti dipandu juga sama Ada, Yasin ada ya. Jadi seolah kayak TK PAUD lah ya. Iya, Seolah. betul. Memang dikunjungi. Kalau rombongan kita pandu, ada pandu. Hmm. Jadi di sini juga ada program wisata baca. Hmm. Jadi dipandu dari mulai datang sampai ke ruangan-ruangan dipandu. Oh iya. Ada tugasnya yang lain. Hmm. Sekarang ini ruang anak nih. Di sini biasanya kalau anak-anaknya sambil tiduran sambil apa bebas sih kalau gitu. Sekarang masih ada ruang anak ya. Kalau ini kan ruang baca. Ada di sana ruang baca dan ruang nuansa. Pintu masuk ruang baca anak. Nah, ini juga merupakan ruangan yang menjadi daya tarik anak-anak untuk berkunjung. Nah, di sini kalau masuk harusnya pakai kaos kaki. Saya juga enggak nih. Kalau anak-anak nggak pakai kaos kaki nggak boleh masuk. Oh tujuannya apa Pak Saki Ibu? Karena ini kan Setrum. lantainya enggak, bukan. Lantainya kan kalau pakai kaos kaki kelihatan kaki itu. Apa sih Bu yang mereka rasakan apa saat nggak bisa nyoba sih kamu ini? Apa ininya? Pengen nyoba-nyoba gambar rasa di angkasa gitu nggak? Merasa enggak sih sebenarnya khayalan aja kan. Oh suara. Ada suara kan, ada nanti ada yang memandu, ada kaset, jadi dia menerangkan bahwa ini planet ini. Oh jadi gini, kita sedang berada di planet Mars gitu. Oh gitu. Tata surya. Nah ini. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada dalam galaksi Bima Sakti. Oh iya. Tentengin sedikit. Sistem tata surya Tapi tadi terdiri gelap. dari 3 bagian. Ah, iya, dimatiin yang yaitu itunya. matahari, No, Coba Bang seolah-olah lagi mulai dong. Seolah-olah lagi mulai. matiin dulu lampu yang ini. kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Dalam tata surya, kita terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Iya ya. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Jadi mereka membaca
baca sambil Matahari merupakan satu surya bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Gravitasi matahari sebesar 28 kali gravitasi bumi. Bagi kehidupan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, planet-planet. Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi. Mau dipoto semua anak-anak pasti di sini di Oh, di sini. Pasti di sini. Kalau ada foto gini pasti Ciamis. Oh, iya. Karena di Jawa Barat belum ada yang bisa. Di sini. Udah mulai harus pemeliharaan, udah masuk cukup, tapi ya nggak apa-apa. Ini Apollo. Ini Apollo kapal ya. Jadi kalau yang foto-fotonya di sini. Makasih Bu, udah ngajak Gambreng muter-muter, melihat keadaan, melihat ruangan-ruangan yang memang ada di perpustakaan daerah Kabupaten Ciamis. Satu lagi Bu, untuk warga Ciamis yang memang niat banget untuk mengembangkan bukunya, bagaimana caranya? Silakan Bu. Ubah buku ya. Silakan aja kalau punya buku di rumah yang sudah dibaca, daripada di rumah tidak dibaca oleh orang ya, bosan dibaca, silakan bawa ke sini nanti hibah ke kami. Jadi nanti akan lebih bermanfaat, bisa dibaca oleh yang lain. Tentu saja bukunya apa saja, nanti juga kami akan menseleksi lagi, akan memilah lagi mana yang layak untuk dibaca oleh masyarakat, mana yang enggak. Dan satu lagi Bu, pesan Ibu untuk pemerintah mungkin agar memang apa yang memang Ibu harapkan untuk fasilitas ataupun lingkungan yang ada di perpustakaan daerah bisa terwujud sesuai dengan ekspektasi Ibu. Seperti apa? Ya, harapan saya sebagai pengelola perpustakaan di sini ya, harapannya mudah-mudahan fasilitas-fasilitas yang kami cita-citakan terwujud, baik itu dari bantuan provinsi ataupun dari APBD sendiri atau bahkan dari pusat. Dan tentu saja kalau fasilitas sudah lengkap, kepuasan masyarakat pun akan terpenuhi. Oke Bu, terima kasih Bu waktunya. Gambreng doain semoga Ibu juga selalu sehat Bu, lancar segala-segalanya, juga lancar rezekinya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih pemirsa Global TV Aktual. Baru saja Gambreng dan juga Ibu Kadis Perpustakaan Daerah Kabupaten Ciamis menyampaikan dan memberi informasi mengenai perpustakaan daerah yang ada di Kabupaten Ciamis. Semoga saja bermanfaat untuk pemirsa Global TV Aktual semua. Dan saya Gambreng, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.